Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang infak atau konsep infak dalam Islam ya. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana konsep sedekah dalam Islam yang merupakan pertemuan keempat ya, pertemuan keempat pada pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian sedekah ya. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang kepada fakir miskin. Tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir yang di dalamnya ada tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini merupakan salah satu dalil yang digunakan dalam pembahasan sedekah, yang mana menggunakan istilah pinjaman ya, karena kita melakukan transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Adapun pengertian secara umum, sedekah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti akan kebenaran keimanan seseorang. Kemudian pada zaman sekarang ini istilah sedekah itu lebih relevan dengan yang namanya derma atau donasi. Sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Di antaranya, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arasy di hari kiamat kelak. Kemudian, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Ini yang kita banyak temui. Ketika ada seseorang yang sakit, dia akan bersedekah sebagai wasilah atas kesembuhan penyakitnya. Kemudian Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Ya. Dengan bersedekah itu akan membantu sesama ya, dan juga sebagai indikasi bahwa kita benar beriman kepada Allah. Semakin ditambah hartanya, semakin dia beriman pula, semakin bertakwa ya,
dan juga ingat pada sesama. Kemudian, keutamaan yang lain sebagai penghapus kesalahan atau dosa. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan, ya. Ini yang saya sebutkan tadi, semakin seseorang diberikan harta, ya, semakin dia bertakwa, bukan malah semakin terlena dengan hartanya, apalagi lupa pada sesama. Kemudian sedekah sebagai perisai dari api neraka. Juga sebagai pelindung di padang mahsyar, ya. Kemudian orang yang bersedekah termasuk dalam 7 golongan yang akan dinaungi di akhirat nanti. Kemudian terdapat beberapa macam sedekah. Yang pertama, bentuknya tasbih, tahlil, dan tahmid. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya yaitu bekerja dan memberi nafkah kepada sanak keluarganya. Dari Al-Miqdan bin Ma'di Karib Az-Zubaydi radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, sedekah dalam bentuk harta atau materi. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, secara kasat mata harta itu akan berkurang. Namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Kemudian sedekah yang paling utama, ya, tentu berbicara sedekah semuanya baik, ya, tidak ada yang tidak baik. Namun antara satu dengan yang lain berbeda keutamaannya, berbeda fadilahnya, dan juga berbeda nilainya. Tergantung niat, tergantung kondisi orang yang bersedekah, atau kepentingan proyek atau sasaran sedekah itu sendiri. Di antara sedekah yang utama menurut Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah sirriyah. Sedekah sirriyah adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah ini sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Kemudian, sedekah yang kedua, yaitu sedekah dalam kondisi sehat. Sedekah dalam kondisi sehat lebih utama daripada berwasiat ketika sudah menjelang ajal atau ketika sudah sakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharapkan kaya. Maka janganlah kamu tunda sehingga ruh sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian. Padahal telah menjadi milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surah Al-Baqarah 219. Rasulullah SAW bersabda, "Khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina, wabda biman ta'ul." Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sedekah dengan kemampuan maksimal. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sadaqati juhdul muqil, wabda biman ta'ul." Sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami nomor 1112. Yang kelima, menafkahi anak istri. Rasulullah SAW bersabda, "Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak istri, lebih besar pahalanya." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bersedekah kepada kerabat. Disebutkan bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat dia cintai, namanya Bayruha. Ketika turun ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau. Rasulullah SAW menyarankan agar ia membagikan Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi.
dan membagikannya untuk kerabat dan keponakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'ala dzir rahim itsnan. Sadaqatun wasilah." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. Dan kepada kerabat ada dua kebaikan. Yang pertama, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim dalam Shahihul Jami nomor 3858. Adapun sedekah yang nomor 7 yaitu bersedekah kepada tetangga. Dalam surah An-Nisa ayat 38 disebutkan perintah berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, bersedekah untuk jihad fisabilillah. Yang kesembilan, bersedekah kepada kawannya yang berada di jalan Allah. Kedua hal di atas berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dinar yang paling utama adalah dinar yang dikeluarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya. Dinar yang dikeluarkan untuk kendaraannya yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang dikeluarkan kepada kawannya di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Barang siapa mempersiapkan atau membekali orang yang berperang, maka sungguh ia telah berperang. Barang siapa yang menanggung keluarga orang yang berperang, maka sungguh ia telah berperang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Termasuk sedekah jariyah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, menggali sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Imam As-Suyuti membuatkan syair menyebutkan hal-hal yang bermanfaat bagi seorang sesudah meninggalnya. Idza mata ibnu Adam yajri alaihi min fi'alin ghairi ashrin.
ulumin bathaha wa du'ai najlin wa gharsin nakhli was sadaqatu tajri warathati mushafin wa ribati thagrin wa hafril bi'ri au ijra'i nahrin wa baitin lil gharibi banahu ya'wi ilaihi au bina'i mahalli dzikrin. Apabila cucu Adam meninggal, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara. Yang pertama, ilmu yang disebarkannya, doa anak soleh, pohon kurma yang ditanamnya, serta sedekahnya yang mengalir. Kemudian, mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan, menggali sumur, mengalirkan sungai, dan juga rumah untuk musafir yang dibangunnya, atau membangun tempat ibadah. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang sedekah. Tentu masih banyak dalil-dalil atau hadis yang menyebutkan tentang sedekah itu sendiri. Misalnya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Kemudian dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap orang muslim hendaklah semua bersedekah. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah ia berusaha dengan kedua tangannya, dengan tenaganya, sehingga ia berhasil untuk dirinya dan bersedekah. Muttafaqun alaih. Dan juga diriwayatkan dari Harithah bin Wahab, Rasulullah SAW telah bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman, akan ada seorang yang berjalan dengan membawa sedekahnya, maka tidak ditemuinya seorang yang mau menerima sedekahnya itu. Berkatalah seseorang, jika engkau membawa ini kemarin, pasti akan kuterima. Jika engkau membawa ini kemarin, pasti akan kuterima. Adapun hari ini aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.